Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay. Halo everybody, kembali lagi di channel gua Infinity, Be Creepy, Be Creative. Di video kali ini gua mau menceritakan tentang sebuah kisah pembunuhan terkeji di Amerika Serikat pada waktu itu. Mungkin dari kalian semua pada tahu ya, ada band yang bernama Black Dahlia Murder, band asal Michigan, Amerika Serikat, yang menjadi menjadi inspirasi lah dari kisah pembunuhan itu untuk menjadi nama band tersebut. Nah, karena di dalam pembunuhan ini yang disebut The Black Dahlia, mungkin si band itu mendapat inspirasi untuk dijadikan nama suatu band. Begitulah ceritanya. Nah, di video kali ini gua akan menceritakan kisah pembunuhan terkeji pada saat itu ya, namanya The Black Dahlia Murder ya. Nah, The Black Dahlia Murder ini, atau The Black Dahlia, adalah seorang wanita yang bernama Elizabeth Short. Dia selalu memakai pakaian hitam, serba hitam, dan rambutnya juga hitam ya guys, bukan pirang. Jadi si Elizabeth Short ini karena mempunyai sebuah angan-angan yang menggebu-gebu ya, atau cita-cita ingin menjadi orang besar pada saat itu, dia ingin menjadi seorang aktris pada saat itu ya, membela-belai berpindah ke wilayah Los Angeles pada saat itu. Dan mungkin kalau boleh disebutkan, saya sebutkan intinya dulu. Elizabeth Short dibunuh secara keji, memang keji ya. Jadi salah satu gambaran yang saya dapat, dari ujung bibir sampai ujung telinga disobek guys. Udah gila tuh yang bunuhnya. Dan kasus The Black Dahlia ini, sampai sekarang kasusnya tidak terpecahkan. Bahkan FBI sekalipun tidak bisa memecahkan masalah atau kasus ini guys. What do you know ya? Jadi bagi kalian yang tahu metode untuk melacak pelaku pada saat itu, silakan komen di YouTube gua, di channel gua. Oke, nanti tinggal sharing-sharing lah sama gua. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya, di mana penemuan dan sebelum penemuan The Black Dahlia ini atau Elizabeth Short ya. Jadi gini ceritanya. Ada seorang saksi mata terakhir kali melihatnya pada tanggal 9 Januari 1947 dan dalam keadaan masih hidup tentunya. Saat itu ia berada di Hotel Biltmore di pusat kota Los Angeles, dan sejak saat itu pula tak ada lagi yang mengetahui batang hidungnya. Jadi si saksi mata ini ngelihat si Elizabeth ada di Hotel Biltmore pada saat itu di pusat kota LA ya, dan nggak melihat lagi sampai batang hidungnya sekalipun. Nah, 6 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15
15 Januari 1947, seorang pejalan kaki bernama Betty Bersinger menemukan dirinya dalam keadaan tak berbusana, guys, alias ya telanjang bulat ya, dan tak bernyawa lagi dekat semak-semak di tanah kosong Jalan Norton 39. Wah, tubuhnya dicincang dua dan terdapat berbagai luka dan sayatan di sekujur tubuhnya ya, yang tadi gua ceritain. Jadi penemuannya itu seperti itulah. Contohnya kayak bibirnya sobek sini gitu, guys. Gila ya. Nanti dulu, guys. Gua ngebayangin nih. Jadi kalau kalian lagi makan, sorry jangan nonton dulu video gua lah. Gua juga yang nggak lagi makan suka kebayang gitu. Kebayang betapa wow gitu kan, dari sini ke sini sobeknya kayak zombie gitu ya. Jadi seakan-akan Elizabeth itu lagi seolah-olah menjalani photoshoot dalam ceritanya tuh, dalam kisahnya ini, waktu wartawan memotret dan juru inafis dari kepolisian juga sedang memotret mayatnya. Jadi seolah-olah si Elizabeth kayak gini loh, kayak lagi pose begini gitu. Begitulah kurang lebihnya ya. Jadi ada juga bekas jeratan tali pergelangan tangan di lutut dan lehernya juga, jadi kayak yang dicekik gitulah ceritanya, yang mengindikasikan bahwa telah disekap dan disiksa dulu selama berhari-hari. Kejam ya, guys. Nah, dari hasil investigasi, polisi menyatakan bahwa Elizabeth dibunuh di tempat lain lalu dibuang ke tempat ini. Jadi enggak di tempat itu dia dibunuh memang. Jadi mungkin setelah difoto atau sesi foto tersebut ya mungkin. Hal itu disimpulkan dari tidak adanya darah dan yang tampak di tubuhnya, kemungkinan tersangka membersihkan tubuhnya juga. Jadi gak ada darah gitu, guys. Cuman bekas sayatan ada gitu. Gila, guys. Sempet-sempetnya tuh si pelaku ngebersihin darah. Mungkin karena ini udah urusannya dia nggak ada nggak ada akal sehat. Jadi begitu, guys. No malu-malu ya. Bersihin dulu gitu. Nah, lalu pertanyaannya, di dalam cerita ini siapalah pelaku pembunuhannya? Selama masa investigasi, entah kenapa ada puluhan orang terdiri dari pria dan wanita yang tiba-tiba mengaku menjadi dalang pembunuhan biadab ini. Dan polisi yang mencurigai aksi ini sebagai upaya mencari sensasi, kemudian menyelidiki mereka satu persatu. Gila ya. Jadi banyak tuh yang ngaku-ngaku, saya dalangnya, saya pembunuhnya. Tapi kenapa polisi rela gitu memeriksa satu persatu? Dan benar bahwa ternyata tak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka memang pelakunya. Jadi nggak ada bukti kuat. Dari sekian banyak yang mengaku-ngaku, tidak ada bukti kuat bahwa mereka sebagai pelakunya, guys. Wow, gila. Munculnya beberapa petunjuk. Nah, kembali lagi ke ceritanya, guys. Belum selesai dengan kerumitan kasus ini, polisi kemudian dikagetkan oleh penemuan sebuah paket misterius ya. Kemungkinan besar polisi berpikir bahwa paket ini adalah si pelaku tersebut yang mengirimnya. Jadi ada secari kertas yang merupakan kumpulan dari guntingan surat kabar. Gambarnya bisa kamu lihat seperti ini. Nah, itu guys gambarnya. Jadi kayak teka-teki gitu ya di gambarnya gitu.
Terus polisinya cari-cari di kotak itu, barangkali ada bukti lain, dan ternyata tidak ada apa-apa juga, cuman ada akte-aktenya si Elizabeth Moore dan si Elizabeth Short ya, sorry, dan sebuah foto-foto bersama teman-temannya. Jadi nggak ada bukti lain, cuma si kertas itu yang menjadi si polisi berpikir, oh ini apa gitu, mungkin ini sebuah teka-teki ya, gitu guys. Jadi kalau kalian ada yang tahu, komen lah di sini. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Jadi karena kasus ini membuat polisi pusing, jadi polisi mengambil keputusan untuk mewawancarai orang-orang terdekat si Elizabeth ya. Jadi di situ polisi mengadakan wawancara bahkan dengan ribuan orang yang mengenal si Elizabeth pada waktu itu. Dan berdasarkan kondisi mayat, polisi menyimpulkan dua hal. Pertama, pelaku adalah kenalan Elizabeth. Dan kedua, mungkin ya yang punya dendam juga ke Elizabeth. Begitu polisi mikirnya. Karena salah satunya yang diwawancarai di situ ada Mark Hansen yang mempunyai sebuah klub malam ya, yang memberikannya pekerjaan juga gitu, diperiksa. Namun hasilnya nihil. Gua udah lama nggak bikin video, jadi canggung ngomong. Sorry guys. Nah, jadi di sini kedua pelaku merupakan pembunuh berantai. Teori ini yang paling mungkin terjadi menurut pihak kepolisian. Jadi ada dua hal, kemungkinan ini orang yang dekat sama Elizabeth, dan hal yang satu lagi ini mempunyai dendam kepada si Elizabeth gitu. Jadi ada dua motif ya, jadi bukan dua pelaku, sorry. Jadi ada dua motif. Pelaku ini merupakan pembunuh berantai, begitu guys. Jadi motifnya ada dua juga, mengingat pada saat itu kasus pembunuhan berantai memang lazim ditemukan di Amerika Serikat pada saat itu. Gua masih kepikiran tuh yang dipotong bola sampai di sini, sampai ke sini. Apalagi kalian ya, jangan sambil makan kalau nonton video gua. Nah, kembali lagi ke ceritanya guys. Dalam beberapa tahun terakhir ada seorang pria yang bernama Steve Hodel yang mengaku kalau ayahnya yang telah meninggal, seorang dokter bernama George Hodel, adalah pembunuhnya. Ternyata dokter tersebut memang masuk ke dalam daftar awal 22 tersangka yang paling dicurigai guys. Jadi si Dr. George Hodel ini, kata anaknya si Steve Hodel, mengaku bahwa ayahnya ini si George Hodel adalah pembunuhnya, katanya ke polisi itu. Jadi dalam daftar tersebut juga terdapat nama pemilik hunian yang disewa bed dan pacarnya yang pencemburu tersebut. Jadi si Elizabeth ini mempunyai pacar yang cemburuan gitu guys. Meski demikian tak peduli sudah berapa banyak. Jadi sempat ada yang bilang, ada orang yang namanya Steve Hodel yang mengaku bahwa ayahnya yang sebagai dokter ini, si George Hodel, sebagai pembunuhnya. Ternyata bukan juga gitu guys. Meski demikian tak peduli sudah berapa banyak teori buku hingga film dokumenter yang mengangkat kisah ini, kasus The Black Dahlia Murder tidak pernah terpecahkan sampai saat ini. Benar ya, ini adalah kasus pembunuhan terkeji dan yang tidak terpecahkan juga guys. Gila. Jadi yang tahu pembunuhan ini silahkan kalian komen di bawah. Bolehlah kalian sharing-sharing lagi kalau gua ada salah-salah kata atau salah-salah menjelaskan atau menceritakan kepada kalian,
karena ini gua udah rangkum juga. Dan maaf juga kalau ada salah-salah kata ya dari gua guys, karena udah lama nih nggak bikin video lagi ya, karena kemarin gua sakit jadi nggak upload video gitu guys. Nah begitu, jadi pembunuhan The Black Dahlia ini tidak pernah terpecahkan. Kalau ada yang tahu metode atau siapa pelakunya, silahkan komen guys. Oke. Nah, sekian guys video dari gua. Mungkin video ini dan cerita ini bisa bisa mempertambah pengetahuan lagi buat yang belum tahu cerita pembunuhan tentang Elizabeth Short atau The Black Dahlia Murder ini, kasus yang belum pernah terpecahkan. Jadi mohon maaf juga kalau gua ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Sekian dari video gua. Jangan lupa di like, komen saran-sarannya, dan subscribe juga channel Infinity. Oke? Salam Infinity Channel. Be creepy, be creative. See you.